Baik sahabat, kita langsung saja bersambung dengan Bapak Suparto Wijoyo untuk membahas perspektif pada pagi hari ini ketika donor plasma menjadi kebutuhan utama. Yakin bahwa Allah memberi ujian ini adalah untuk kebaikan kita. Ya. Luar biasa pengalaman yang saya rasakan selama 3 minggu isoman kemarin itu. Pembaca setia saya, Pak Rudi, Pak Harsono, pembaca setia, pendengar setia, kirim ucapannya, doanya untuk Tuhan memotivasi. Bahkan ngirim panganan, pembaca setiap koran saya itu ngirim panganan sampai dino iki Mas Rudi, Pak Harsono. Ya, itu yang jadi saya matur nuwun banget supportnya. Konco kantor dua ya pemane Pak Rudi barang ini Pak Harsono wis dikirim nang aku wae. Matur nuwun semuanya. Dan bagaimana soal kesiapan PMI Jawa Timur tentang kebutuhan donor plasma ini kita ikuti. Apapun yang diucapkan oleh Pak Dr. Harsono, kita simak baik-baik. Monggo, Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Atau yang saya hormati, Prof. Rudi, juga Bapak Ibu semuanya yang tergabung pada Zoom ini. Saya terima kasih, Prof. Diberi kesempatan dari PMI Provinsi Jawa Timur untuk memberikan suatu pengalaman-pengalaman tentang yang saat ini menjadi suatu perhatian seluruh masyarakat di dunia, bahkan bukan di Indonesia saja, yaitu tentang pandemi Corona 19 ini. Jadi begini, Prof, intinya bahwa saya pikir seluruh ilmu ya, termasuk ilmu kedokteran itu, ilmu kedokteran itu selalu bergerak terus, on progress. Jadi sampai kapanpun itu never ending. Jadi semuanya pasti akan penemu baru dan sebagainya, penyempurnaan itu pasti masih berjalan sampai sekarang ini. Sebelum saya bicarakan plasma konvalesen, maka ini perlu saya sampaikan karena seluruh teori, seluruh penelitian, jurnal maupun apapun itu semuanya itu bergerak. Belum ada suatu kepastian yang mutlak gitu. Sehingga ini merupakan suatu upaya-upaya manusia, para ilmuwan, para peneliti supaya menjadi kesempurnaan ikhtiar-ikhtiar manusia ini menuju ke arah yang baik. Nah, kembali kepada plasma konvalesen atau TPK namanya, Prof. Terapi plasma konvalesen. TPK. Ya, TPK, terapi. Itu hukum dikira tempat kejadian perkara. Nah, ini tempat kejadian perkaranya COVID ini. COVID. Ya, tempat kejadiannya perkara COVID. Jadi TPK, terapi plasma konvalesen itu adalah merupakan suatu pemberian plasma darah dari donor yang sudah pernah menderita COVID-19, yang diambil plasmanya, diberikan kepada pasien yang saat itu menderita COVID-19. Sehingga intinya dari plasma konvalesen ini yang terdiri di dalamnya adalah yang paling penting, yang diutamakan, walaupun isinya banyak, Prof, isinya macam-macam unsur, tapi yang di sini ini adalah suatu antibodi yang disesuaikan dari pendonor ini yang sudah menjadi penyintas ini pasti mempunyai suatu antibodi, kemudian dimasukkan kepada penderita COVID yang kemungkinan antibodinya masih kecil. Tujuannya adalah untuk melawan antigen
antigen adalah virus, kemudian antibodi ini ditambahkan, sehingga akan terjadi suatu perang di situ. Nah, diharapkan pada perang ini adalah antibodi dari plasma konvalesen maupun dari antibodi internalnya penderita akan menang di situ. Intinya di Jawa Timur, Pak Dokter, kebutuhan donor itu kebutuhannya. Jadi kalau kita melihat kuahnya, Bro, jadi satu hari itu bisa 400 sampai 700. Jadi kalau antrinya itu sehari ratusan, contohnya di Surabaya itu saja. Pendonor kita itu rata-rata sehari itu bisa sampai 50 sebetulnya. Itu sudah luar biasa daripada awal-awal dulu. Jadi kalau 50 orang itu satu orang, Prof, kalau donor biasa, donor blood world itu darah biasa itu hanya satu untuk satu pasien. Tapi untuk plasma konvalesen ini satu orang bisa menghasilkan 450 mg itu dibagi 2 bahkan 3. Bisa menjadi 2 untuk 3 pasien. Terus partisipasi mereka para penyintas untuk berdonor tinggi enggak, Dok? Gimana, Bro? Partisipasi mereka untuk berkenan donor ini tinggi sebetulnya, tinggi. Jadi awal-awalnya itu memang suatu yang akhirnya belum tahu ya, mulai syarat, mulai apa. Sekarang sudah mulai paham masyarakat, terutama yang relawan-relawan itu, akhirnya datang penyintas-penyintas kita ini. Jadi contohnya Surabaya aja menjadi 50 kali 3 umpamanya, 3 kantong gitu, atau 2 lah, itu bisa 120 per hari. Gitu. Belum yang Sidoarjo. Kita mempunyai 12 UTD di Jawa Timur ini yang bisa membuat plasma konvalesen dari 38. Daerah mana saja itu, Pak Dokter, biar pendengar kita tahu. Ya, betul. Kan Banyuwangi piye iki dapate. Nggih. Justru itu yang kami terima kasih pada hal ini, supaya semuanya itu tahu. Dulu sebelum ada suatu pandemi ini, yang bisa membuat itu hanya 3. Jadi kota Surabaya, kemudian Sidoarjo, kemudian kota Malang. Sekarang sudah menjadi 12, ditambah lagi kalau ke timur itu ditambah Lumajang, kemudian Jember, Probolinggo Kabupaten, Pasuruan Kabupaten. Nah, ini yang sebelah timur. Kemudian ke baratnya ada Gresik, kemudian Tuban, Bojonegoro, kemudian Tulungagung. Nah, ini ada 12. Lah, yang ini akan membuat lagi adalah Kabupaten Ngawi. Ngawi. Yang Mataraman Yang Mataraman belum ada, Prof. Makanya saya waktu ke sana itu sama ke kepala daerahnya, ya saya minta tolong ini dibantu. Ya. Karena kalau yang PMI UTD-nya yang sudah gede, Prof, itu bisa membeli alat sendiri. Tapi kalau PMI yang daerah itu masih kecil-kecil lah, ini yang perlu dibantu oleh daerah. Alatnya larang bagi koyo mahal dia alatnya. Ya relatif, alatnya itu 2,5 miliar. 2,5 miliar. Jadi kalau itu diambilkan APBD zaman sekarang kan harus ada realokasi, refocusing anggaran dulu, perubahan APBD biar selamat gak ketangkep KPK. Betul, Prof. Itu, Prof. Jadi masalahnya seperti itu dari teman-teman kepala daerah, bahwa sebetulnya ada, Pak, tapi harus menunggu dulu pada PAPBD dan sebagainya. Tapi itu sesuatu yang menggembirakan menurut saya, supaya Jawa Timur ini merata. Jadi saat ini yang banyak adalah wilayah timur. Tapi Madura semuanya total belum ada juga. Alhamdulillah, jadi nanti tentu pendengar ini biar mencatat call center PMI untuk kebutuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan pengalaman Prof. Rudi ini. Pengalaman Prof. Rudi ini user zaman bulan Januari itu kita dapat kiriman WA dari grup. Kalau Pak Rudi lagi membutuhkan donor permasalahan perut, wah ini gimana caranya ini kan? Nah, saat itu tapi kemudian berkoordinasi banyak pihak, alhamdulillah Pak Rudi bisa terdistribusi dengan baik saat itu ya plasmanya ya. Nah, sekarang ceritakan pengalaman-pengalaman itu dan
Tapi yang optimis, biar yang sakit-sakit kena COVID ini tetap semangat. Butuhnya semangat, sabar, terus tenang, dan pengalaman-pengalaman jenengan bisa diceritakan. Monggo Pak Rudi. Cak Parto, matur nuwun sangat untuk kesempatan saya bisa bercerita ini ya. Pengalaman selama proses ya penyembuhan dari COVID-19 ini. Jadi saya masuk rumah sakit ya itu pertengahan bulan Januari ya, pertengahan bulan Januari, dan selama sebulan ya saya di rumah sakit. Jadi yang pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesembuhan ya dan kesehatan yang bisa melewatilah kondisi selama sakit ya COVID-19 ini. Yang kedua ini Kak Parto, terima kasih ya kepada para dokter ya, perawat dan tenaga kesehatan ya, tenaga medis yang selama di rumah sakit itu, yang tidak hanya dalam proses memberikan kita terapi ya, kesehatan secara medis, tapi juga memberikan motivasi dan semangat ya, dan kekeluargaan. Nah, ini penting Kak Parto. Jadi pendekatan-pendekatan dari para dokter, perawat, tenaga medis yang seperti keluarga sendiri ya, karena kita kan nggak boleh dikunjungi, ya, itu menjadi obat yang juga yang terbaik dalam proses ini. Yang ketiga, terima kasih kepada sukarelawan ini, sukarelawan penyintas yang menjadi pendonor ya, plasma konvalesen ini ya. Alhamdulillah pada waktu itu kita mendapatkan 2 bag ya, 2 bag plasma konvalesen. Nah, yang keempat, terima kasih kepada Palang Merah Indonesia PMI, terutama waktu itu adalah bantuan dari PMI Surabaya ya, untuk mendapatkan apa namanya dan sate gitu ya, semangat untuk makan ya. Ternyata memang Cak Mahato, saya sepakat dengan Dr. Harsono bahwa kita harus meningkatkan imun ya. Imun yang paling bagus itu ternyata ya motivasi diri kita sendiri ya, semangat ya, dan dukungan dari siapapun ya untuk kita bisa segera sembuh dari situ. Dan yang penting juga makan yang banyak gitu ya, yang lahap itu ya. Jadi pengalaman saya di sana 1 bulan, banyak hal yang bisa kita petik, Pak Parto. Jadi intinya bahwa selama 1 minggu ya, 1 minggu pertama itu saya masuk di rumah sakit, CT saya memang rendah ya, rendah, sehingga 1 minggu itu setelah dikasih beberapa proses ya, obat ya, baik itu yang melalui infus ya maupun yang oral yang kita minum, itu masih kondisinya masih belum terangkat ya, antibodi saya mungkin ya, dari tubuh saya, sehingga dokter menyarankan untuk ditambahkan plasma konvalesen ini. Dan alhamdulillah, artinya setelah kita mendapat informasi itu ya, dari teman-teman itu penggerak luar biasa. Pagi subuh itu sudah beredar di mana-mana ya, sampai namanya Rudi Purwono membutuhkan plasma konvalesen, seluruh Indonesia menelpon menghubungi. Saya sampai diumumkan itu, ini Pak Rudi Purwono, Pak Dekarwo saat itu juga mengontak, semua bergerak dengan saya gitu. Ini Jabato. Itulah saya penyintas yang juga memberikan sumbangsi untuk donor plasma. Kalau tidak salah itu ada dari Jember apa dari
Mana itu Pak Rudi? Jadi Iya, jadi Pak Rudi ada berbagai kelompok Cak Parto ya yang sangat peduli dengan unsur kemanusiaan ini ya. Selain dari PMI sendiri yang sudah ada di situ, kelompok-kelompok ini bergerak sehingga ada yang dari Malang ya, dari kota ya, berbagai instansi yang kita tidak kenal satu sama lain ya. Yang ada adalah peduli tentang kemanusiaan ini ya. Mereka langsung jadi dalam waktu kira kurang lebih 4-5 jam itu dari sukarelawan itu ada yang sudah mendaftar 6 ya, sudah ada 6 yang sudah mendaftar yang diorganisasi oleh teman-teman dari perbankan situ ya, itu ada 6. Kemudian dari PMI melaporkan sudah ada yang sudah siap untuk dibawa ke rumah sakit, itu ada 2. Jadi intinya dalam waktu dia tidak sampai 5 jam itu alhamdulillah gerakan dari masyarakat penggiat dan sukarelawan plasma konvalesen ini sangat luar biasa. Jadi sisi positif dari media sosial demikian Cak Parto ya, tersebar seluruh Indonesia sampai bahkan ada yang dari luar pulau itu tanyakan kalau saya ngirim gimana ya caranya ya, si cara ngirimnya ya. Itulah yang saya apresiasi dari masyarakat ya. Jadi dari kondisi pandemi ini, sisi sosial, sisi kemanusiaan bergerak terus yang harus kita bangun ya, yang harus kita teruskan sebagai bentuk kepedulian, apalagi pada saat ini lagi banyak ini yang membutuhkan terapi plasma konvalesen Cak Parto. Iya. Jadi luar biasa pengalaman Mas Rudi ini. Aku nek rada ngotot titik suara nih, terus rada ngos-ngosan ya. Kalem. Belum bisa ngegas ya Prof ya? Ngegas. Waktu itu tadi peran PMI, kemudian teman-teman itu kok bisa bergerak terus gitu Pak Harsono. Apakah memang di PMI Jawa Timur itu terus-menerus tiap hari itu selalu ada update? Oh hari ini sekian yang daftar untuk donor, hari ini kebutuhannya sekian, siapa lagi yang mau? Dan bagaimana orang yang kepingin donor juga mendapatkan respon dari PMI, skema prosedur untuk dapat donor ke PMI dan bagaimana PMI nyalurkan, monggo diceritakan. Oke, Prof. Matur nuwun, ini agak panjang saya cerita. Justru ini bagian yang paling penting supaya masyarakat kita baik yang akan menerima maupun yang pendonor ini bisa lancar. Gitu. Yang pertama dari pendonor, dari penyintas. Sebetulnya di PMI Jawa Timur kita buat suatu jejaring, Prof. Ada 5 jejaring. Namanya jejaring Surabaya itu membawai Gresik, Madura Raya itu. Kemudian jejaring dan Sidoarjo. Dan Sidoarjo membawai sampai Pasuruan, sampai Mojokerto dan sebagainya. Kemudian Jember, kemudian Madiun, kemudian Bojonegoro. Jadi ada 5 jejaring. Nah, harapan kita sebetulnya bahwa seluruh masyarakat di Jawa Timur ini bisa memberikan suatu yang penyintas berpartisipasi, dan itu sangat luar biasa kepada PMI, yang telah bisa membuat plasma konvalesen ini. Ini penting. Yang bisa seperti itu. Tapi sebetulnya Prof, kalau ada permintaan darah, itu sebetulnya jalur yang baik itu adalah pasien tetap harus lewat rumah sakit. Pasien mintanya kan karena perintah dari dokter dengan diagnosis seperti ini, oh ini memerlukan suatu plasma. Kemudian dari rumah sakit tersebut akan menghubungi PMI yang sudah ditentukan. Jejaring kita sudah ada. Nah, di situ sudah ada, mamanya Sidoarjo, Surabaya, itu plasma apa yang ada, jumlahnya berapa, itu semuanya ada, Bro. Jadi waktu saat itu. Tapi kalau ada penderita dari salah satu rumah sakit, kemudian rumah sakitnya menghubungi, kok salah satu PMI tidak ada, maka PMI ini dia berkewajiban untuk memantau jejaring yang lain. Sehingga yang nanti yang gerak itu PMI-nya ke rumah sakit itu. Rumah sakit. Ya, sehingga jangan sampai penderita ini atau keluarganya itu malah justru wirawiri bingungi gitu. Itu malah tidak benar.
mekanisme seperti itu. Ini yang perlu kita harus benahi terus seperti itu. Lah, antusiasme daripada penyintas ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi ada fenomena akhir-akhir ini karena terlalu banyak dan ada suatu ketakutan, ada penyintas tertentu lah, kemudian itu orang-orang tertentu sebetulnya dia bisa, tapi berhubung dihubungi, jangan dulu, ini jaga ini kalau nanti saudara saya kena. Gitu. Nah, ini tapi itu kecil, Prof, kecil. Yang paling banyak adalah relawan-relawan yang dengan sendirinya mau datang. Lah, PMI sendiri dan rumah sakit itu sebetulnya punya data orang yang pasca sakit COVID. Berarti itu kan bisa menjadi penyintas. Tapi sebetulnya tidak sederhana itu. Waktu penyintas itu datang, lah ini yang menjadi masalah, Prof. Kadang-kadang pendonor itu akan menjadi rodok kecewa dengan PMI atau UDD yang mungkin tidak ngerti. Jadi waktu penyintas ini datang akan mendonorkan plasmanya, itu dicek dulu, Bro. Dicek dulu. Pertama ya itu tenang natnya itu bahwa sehatkah ini, itu standar itu, seperti anti HBsAg, kemudian anti hepatitis A, hepatitis C, B, kemudian HIV, kemudian juga sipilis dan sebagainya. Ditambah lagi titer antibodinya. Jadi walaupun penyintas seperti Prof. Budi umpamanya ya sudah jadi apa itu penyintas umpamanya, itu kemudian kalau mau donor itu dicek dulu. Kalau antibodinya Pak Rudi itu belum memenuhi standar kriteria WHO 1/260, itu eman, tak bisa. Nah di situ itu perlu proses, Bro. Gitu loh. Nah, akhirnya harus milih lagi yang bisa. Ya, sampai habis dari penyintas ngotot donor, setelah donor tumbang dewe, ya. Iya, dan itu tidak berguna, gitu. Nah, untuk itu kan dicek tadi ya, Pak Dokter ya. Dicek oleh screening lah, screening deh. Screening, betul. Jadi biar jenengan yang punya motivasi besar itu donor semuanya. Ojo gopo, ojo mumet koyo kekean tambah bingung. Iya. Lewat rumah sakitnya yang punya perawatan di rumah sakit, kebutuhan donor plasmanya, skemanya paling enak lewat rumah sakit. Lapor dokter, ojo ate lapor nang security, ojo lapor nang Satpol PP, ojo lapor dokter dhisik. Ngono ya. Berarti akan ada rumah sakit itu, setiap rumah sakit Jawa Timur dijamin punya relasi, punya koneksi, punya hubungan dengan PMI Jatim, kan gitu nih. Nggih. Nah, ini Pak Dokter, ada pertanyaan peserta ini, peserta. Arek-arek iki radio iki rada nakal, wong bapak sik pertama masuk tambah dikon dadi penyiar temenan iki ya. Oh, sanding ini gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan. Sebenarnya sahabat perspektif ini kan didengarkan oleh radio-radio se-Jawa Timur, Pak Dokter. Iya, Prof. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Yulia yang ingin bertanya gini. Satu, ini saya baca pelan-pelan karena yang jawab harus Pak Dokter. Ya. Apakah plasma darah konvalesen ini apakah plasma darah konvalesen itu bersifat imunisasi pasif, memberikan antibodi dari luar sehingga bisa membantu penyembuhan pasien COVID-19. Jadi apakah ini semacam imunisasi pasif gitu ya untuk donor konvalesen ini. Yang kedua pertanyaannya, bagi penyintas COVID-19, mengapa hanya wanita yang belum pernah melahirkan yang hanya bisa menjadi pendonor plasma konvalesen? Jadi pokoknya yang belum, ini wanita-wanita yang belum pernah melahirkan ini. Nah, sing mandul iso terus lah ini ya. Jadi ini nanti pertanyaan dari Ibu Julia, dan ini
Pertanyaan dari Mas Kamil. Ini pendengar kita. Ini Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Harsono, Cak Parto, Pak Rudi. Ketemu mana kita ya? Dari Cak Kamil. Kalau dilihat di atas, pasien yang sembuh dari COVID kan banyak, nggih. Jadi berapa jumlahnya pasien yang sembuh dari COVID-19 ini? Seharusnya untuk memenuhi kebutuhan plasma bisa tercukupi. Kok masih juga ya ada yang bingung mencari plasma konvensional, kok masih bingung, padahal yang itulah maksudnya tadi dari Pak Dokter kita, bahwa tidak semua yang penyintas itu isok langsung donor, di screening dulu, dicek dulu. Jadi biar diketahui layak enggak dia ini untuk ikut sebagai pendonor. Nah, sekarang langsung Pak Dokter dulu yang jawab, dari Mas Kamil dan juga dari Bu Yulia. Matur nuwun pendengar dan sahabat perspektif yang sudah kirim pertanyaan. Monggo Pak Dokter. Ya, matur nuwun buat Pak Bu Yulia dan Pak Kamil. Yang pertama adalah apakah terapi plasma konvalesen itu merupakan suatu hampir identik dengan pasif imunisasi, karena tujuannya adalah untuk memberikan suatu antibodi kepada tubuh kita. Sebetulnya bisa saja dikatakan suatu pasif imunisasi. Imunisasi yang sekarang pun sebetulnya juga pasif juga, kan. Jadi pasif untuk diberikan. Tapi ini malah justru lebih komplit, Prof. Jadi plasma konvalesen itu isinya itu lebih komplit daripada vaksin sebetulnya. Isinya loh, Prof. Karena plasma itu banyak sekali, jadi antibodi, kemudian juga bukan antibodi, masih ada sel-sel lagi yang kemungkinan dalam penelitian pun belum selesai, itu bermanfaat juga gitu. Kalau yang vaksin itu kan cenderung ordernya antibodi manusia. Contohnya gini, Sinovac itu dibuat dari vaksin yang merupakan suatu hanya untuk virus yang bagian ini, gitu. Ini tertentu targetnya itu. Kalau plasma konvalesen itu bisa menyeluruh. Jadi fungsi plasma konvalesen yang pertama itu adalah untuk menambah antibodi penderita, itu supaya mereka itu tambah kuat antibodinya yang sudah terbentuk, masih kecil umpamanya sedikit. Yang kedua adalah meredakan peradangan. Jadi orang kalau kena COVID itu seluruh organnya, apalagi organ yang ada sakit atau komorbid, itu mudah sekali menjadi suatu peradangan, inflamasi. Nah, inflamasi ini akan menjadi suatu hal yang sangat bahaya. Makanya ada istilah, ini ada di terapi plasma konvalesen bagus, ini ada yang tidak, gitu. Nah, kalau bahaya ini bisa setiap orang kan beda, akhirnya ada yang berhasil, ada yang tidak itu. Nah, betul sama Bu Yulia tadi bahwa plasma konvalesen itu ya mirip seperti vaksinasi. Mirip. Ya, tapi itu langsung. Tapi langsung terbentuk antibodi. Kalau vaksin itu dimasukkan antigennya, jadi vaksin itu antigen, Prof. Jadi barang luar, virus yang sudah dilumpuhkan atau dimatikan, itu dimasukkan. Kita sendiri, badan sendiri yang diharapkan untuk membuat tentaranya, antibodinya. Nah, kalau orangnya itu responnya tidak bagus terhadap vaksin, makanya ada titer vaksin, antibodinya ternyata ada yang 200, ada yang 60, efikasinya itu loh, Prof, itu akan terlihat. Ada yang hanya 20. Makanya itu respon setiap orang terhadap vaksinasi itu berbeda-beda. Ya. Tapi minimal itu kalau divaksin sudah mendapatkan, badan itu sudah bisa membuat suatu tentara sendiri. Nah, plasma konvalesen itu langsung gitu dimasukkan, itu sudah berbentuk antibodi yang untuk menyerang pada virus yang aktif ini. Nanti ada tahapan kapan plasma konvalesen ini yang baik untuk diberikan. Apakah pada awal, pertama, pertengahan, atau terakhir.
Karena ada yang tidak bermanfaat nantinya kalau plasma konvalesen itu pemberiannya tidak tepat waktu. Makanya dokter di situlah yang berperan untuk menentukan kapan saya minta plasma konvalesen kepada PMI. Itu dokter, bukan keluarganya, mestinya bukan keluarganya, karena yang tahu dokternya. Dan dokter tadi itu ya, jadi rumusnya pokoknya dokter dokter. Ya dokter, yang tahu, yang merawat itu, karena dia tahu fase-fase pasien ini, oh sekian hari kesekian, ini tambah ini gitu. Terobat virusnya yang pertama dibesarkan, setelah itu diturunkan dan sebagainya itu. Ya, yang kedua, Prof. Yang kedua, kenapa wanita yang belum hamil, belum pernah hamil? Ini karena pada wanita yang sudah hamil, pernah hamil itu ada suatu antigen yang namanya HLA. Jadi human leukocyte antigen. Dan antigen ini bisa membahayakan bagi perempuan ini, antigen ini walaupun dia penyintas bisa membahayakan pada tubuh yang penerima donor gitu. Wong yang yang namanya transfusi biasa aja itu ada reaksi transfusi, reaksi alergi apa. Nah ini ada suatu antigen yang membahayakan yang namanya HLA ini yang diproduksi oleh perempuan yang sudah pernah hamil. Dan itu hilangnya lama. Nah saat ini kalau ada perempuan ya berhubung ini situasinya mendesak, Prof, itu harus ngelihat HLA-nya dulu. Itu prosesnya lama sekali dan mahal dan panjang. Makanya diputuskan bahwa untuk perempuan yang pernah hamil tidak bisa, karena malah justru membahayakan reaksi antigen antibodi di dalam tubuh penerima ini. Jadi ada khususon ini karena ibu yang sudah mengandung ini mengandung HLA namanya, human leukocyte antigen. Itu yang dari Bu Yuli, itu Prof. Oke, dan kalau Mas Rudi, halo, mic-nya Mas Rudi, mic-nya. Masuk gangguan jaringan nonggone kucang aman kok, jaringan yang kucang aman ya. Masuk gangguan jaringan. Nah, tadi itu ternyata oleh donor yang plasma konvalesen itu imunisasinya apa ya dari timbangannya dari vaksinasi. Mulane kok jenengan guyu terus. Antibodinya lebih bagus terus gimana, tapi pengalaman jenengan setelah dapat donor tempo hari itu memang ya langsung tambah seger dulu, Pak. Saya pernah ini, Cak Parto, setelah dari rumah sakit ya, kira-kira sebulan atau 2 bulan saya lupa ya. Itu ini tes antibodi kuantitatif itu loh ya, di satu laboratorium ya. Itu memang tinggi, Cak Parto. Sekitar 200 berapa gitu ya, tinggi. Ya, hebat itu, Prof. Ya, 200 berapa itu ya. Jadi memang ya saya melihat bahwa dengan terapi plasma konvalesen ini memang mendongkrak antibodi yang luar biasa gitu ya. Nah ini saya sudah vaksinasi ini kan sudah 3 bulan lebih ya saya, sudah 3 bulan lebih. Sudah tambah double ini. Sudah vaksinasi yang kedua ini kemarin tanggal 28 yang kedua. Ini saya nanti 1 bulan lagi saya mau tes juga, tes antibodi kuantitatif. Kira-kira berapa ini antibodi saya setelah adanya vaksinasi yang kedua ini. Jadi memang terapi plasma konvalesen ini ya sangat luar biasa sih ya. Cuma memang saya belum, Cak Parto, Dokter Harsono, mohon maaf karena saya ada komorbid, ada komorbidnya, sehingga saya tidak bisa berpartisipasi untuk berkontribusi dalam transfusi plasma konvalesen ya. Bisa luar biasa dari masyarakat di Cak Parto, mungkin semangat masyarakat untuk kepeduli kemanusiaan ini harus kita bangun ya, kita bangun terus ya, dan ini sudah ada nih di masyarakat Indonesia ya kepeduliannya, tinggal ini kita pupuk karena memang
kebutuhannya sangat tinggi ya Dokter Arsono ya. Dan sekarang ini penderita yang luar biasa banyaknya. Tiap hari kita ini menerima WA permohonan terapi plasma konvalesen dari berbagai penderita COVID ya, mulai dari golongan O, golongan A, B, AB dan sebagainya. Dan ini mungkin ya kita sangat berterima kasih kepada Palang Merah Indonesia yang bekerja luar biasa ini ya, dengan gerak cepat untuk bisa melayani ya masyarakat yang sedang terpapar COVID-19. Seperti Mas Rudi, di rumah itu Pak Dokter itu langsung tetap untuk seragam PMI ya. 24 jam, Prof. Bahkan mungkin 27 jam. Luar biasa ini, luar biasa. Luar biasa itu. Jadi para sahabat perspektif, kita sudah berbagi pengalaman. Nanti di sesi-sesi terakhir ini, kedua beliau akan memberikan pesan-pesan untuk kita semuanya. Yang jelas harus tetap optimis. Dan kalau saya itu gini, Pak Rudi wis double ya, wis oleh donor, tambah vaksinasi. Saya ini kan ya sudah vaksinasi 2 kali, wis bulan-bulan dulu awal-awal tuh. Iya. Gak tahu loh, yang namanya COVID dari sekarang itu varian-varian baru. Nah, vaksin yang dulu itu jangan-jangan yang baru ini masuk di saya itu karena yang lama sudah mental. Jadi itulah bahwa kita ikhtiar untuk terus sehat, prokes terus dijaga. Dening kenerek, meskipun divaksin itu bukan berarti ngendorkan diri. Tapi kita ditegur untuk lebih berhati-hati, tetap optimis. Maka saya yakin nanti Pak Dr. Harsono bisa memberikan tipsnya di penghujung acara ini, bagaimana kita semua menghadapi situasi ini dan kesiapan PMI Jawa Timur untuk mensupport Jatim bangkit, Jatim sehat kita, sehingga yakinlah bahwa seluruh komponen publik di Jawa Timur berikhtiar besar untuk menjaga kesehatan rakyatnya. Public health tetap terjaga. Monggo Pak Arsono memberikan dawuh-dawuh dan fatwa-fatwa terakhir untuk sesi ini. Tapi sesi-sesi berikutnya, Jumat-Jumat yang akan datang, terus kita akan bisa berdialog bersama-sama. Monggo Pak Dokter. Iya, matur nuwun. Tenun Prof, ini hari Jumat, makanya mestinya saya pakai kupluk tadi. Jadi gini, tadi ada pertanyaan dari Pak Kamil ya Prof. Jadi pasien banyak yang betul ini, Pak Kamil betul Pak. Jadi saat ini banyak penyintas atau banyak penderita yang banyak sudah sembuh. Tapi kenapa kok mencari plasma konvalesen kok susah? Emang tadi yang saya terangkan tadi. Jadi memang ada syarat-syarat khusus seperti itu. Dan itu harus dilalui, ada suatu screening oleh PMI, kemudian ada suatu hal yang harus dilakukan supaya menjaga suatu kualitas keamanan. Jadi pasien safety ini merupakan suatu tujuan yang pertama. Jadi eman kalau sesuatu malah justru enggak safety. Itu kemudian harus cepat. Sehingga harapan kami untuk yang ini, Ibu dan Bapak semuanya, itu mari kita ke PMI mendaftarkan sebagai penyintas ini, nanti pasti akan di-screening. Jangan kecewa kalau pas di-screening ini tadi, kemudian tidak bisa ini, tidak usah. Karena mungkin antibodinya masih kecil, tidak masalah. Karena antibodi itu adalah suatu humor. Ada suatu sel-sel lagi, T-sel, makrofag, dan sebagainya di tubuh kita itu yang bisa melawan juga virus. Sehingga kalau dicek, antibodiku masih kecil gitu. Seperti ini. Makanya jangan khawatir karena di tubuh kita itu banyak lagi itu Pak. Tentara yang bisa melawan virus ini. Kemudian untuk seterusnya bahwa sebetulnya Prof, Ibu dan anak sekalian, pesannya begini. Bahwa suatu COVID-19 ini merupakan suatu virus. Virus itu sebetulnya self-limited disease. Jadi pasti akan
sembuh dengan sendirinya. Dengan syarat yang pertama tadi, Prof. Rudi tadi, bahwa kita ini imunitasnya harus kuat. Itu basicnya di situ itu. Kalau kita punya suatu imunitas, apa itu imunitas yang kuat, berarti tentara kita itu hebat. Sama dengan sekarang flu influenza dan sebagainya. Kan flu itu banyak sekarang berterbangan juga, tapi ada yang kena, ada yang tidak. Gitu loh. Hampir sama, cuman bedanya kalau flu influenza itu tidak ganas, kalau yang ini ganas. Masalahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, harapan kita, yang namanya kesehatan itu ada kelompok preventif dan kuratif, Prof. Yang preventif ini diharapkan masyarakat itu mengikuti anjuran pemerintah karena itu masuk pada public health yang preventif ini. Adanya di hulu di masyarakat sendiri dan kepedulian. Makanya yang namanya prokes itu harus. Yang paling penting, Prof, pengalaman pribadi. Walaupun saya juga pernah jadi direktur di Sutomo juga, kemudian direktur ya kepala dinas semua macam-macam. Dinas juga kan. Jadi saya tahu masalah kesehatan masyarakat di public health. Bahwa sebetulnya kalau itu tidak dilanggar oleh kita, maka kemungkinan kecil itu akan tertular. Terutama masker. Masker itu sangat efektif, 95%. Walaupun di situ ada penderita, kita pakai masker yang baik, yang benar, itu insya Allah tidak. Yang kedua, cuci tangan sering cuci tangan apapun. Ya kayak paranoid itu sidik gitu, Bro. Sidik cuci tangan. Tapi kita memang harus itu masker. Setelah sampai rumah kecil itu masker baru dibuka. Itu penting. Ketiga, jaga jarak itu. Jaga jarak ini sebetulnya relatif kalau nggak berkumpul gitu, ya nggak masalah gitu. Yang kita teledor ini, Bro, pengalaman, karena saya pernah merawat orang satu rumah itu 9 positif semua, saya enggak. Saya ngopeni semua, makanya sampai brewoken ini. Oh iya, karena ditutup masker terus ya. Ditutup masker, ternyata tubuhnya, tapi kok putih gitu. Lah, itu ternyata alhamdulillah tidak. Mungkin dari konteks antibodi juga baik, sehat, kemudian juga pakai masker itu. Itu yang preventif, Prof. Kemudian yang kuratif ada termasuk salah satunya ada plasma konvalesen. Nah, ini diharapkan dari dua kutub ini saling bisa membantu. Sampai ke obat-obatan yang ada di rumah sakit. Tapi sebetulnya, Prof, kalau perilaku dan sebagainya itu tetap sesuai dengan prokes itu, insya Allah segera turun kok. Segera turun. Jadi harapan kami, kalau yang penyakit seperti itu, kalau yang tentang donor darah, mari kita rame-rame yang penyintas ini, mungkin membuat suatu kelompok, Prof. Banyak ini sudah, kelompok organisasi ini, kemudian kita ke PMI. PMI sendiri juga ada PMI yang fase aktif terus, Prof. Menggelurakan semangat ini terus teman-teman PMI UDD itu untuk mengajak seperti itu. Nah, kalau dua-dua kutub ini bareng-bareng, Prof, antara preventif ini juga seperti itu dan kuratifnya seperti ini, ya insya Allah semuanya akan baik. Saya kira demikian, Prof. Matur nuwun sangat Pak Dr. Harsono yang selama ini kita kenal, kiprah beliau, para sahabat perspektif dimanapun di seluruh Jawa Timur, dan acara ini karena ono YouTube di seluruh dunia. Ini nanti bisa dipantau melalui YouTube. Pesan-pesan beliau tadi itu, beliau orang yang selama ini bergerak di dunia kesehatan, mulai nomor Dr. Sutomo itu ya wis sampai tak brewoken itu makanya nggak ditutup masker dia. Ya. Nah, Pak Rudi sebagai penyintas yang juga user ya urusan donor plasma itu, monggo dulur-dulur kita yang kena COVID atau yang sudah sembuh, karena aku kan lagi pemulihan tiap hari saya ini Pak Harsono di WA beliau itu semangat, seneng saya akhirnya Jumat ini wanita tampil Jumat ini karena gelek barokah memulai tampil pertama itu. Ya, alhamdulillah. Kalau suara si Bardo dan penyiar ini ya. Alhamdulillah barokah suara si Bardo dan LPPL Jawa Timur. Monggo, Kang Mas Rudi.
Pak Parto, jadi yang pertama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Yang Maha Esa supaya pandemi ini segera berakhir ya di bumi Indonesia dan dunia, gitu ya. Dan juga bagi sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, tetangga kita, warga Jawa Timur, warga Indonesia, ya, warga negara Indonesia dan dimanapun berada, yang sedang sakit dan terpapar COVID-19, baik yang di rumah sakit maupun isoman, segera diberikan kesembuhan, ya, amin amin rabbal alamin. Jadi bagi yang sedang sekarang ini sakit ya, baik yang di rumah sakit maupun yang isoman, yang penting semangat, ya. Semangat ya untuk kita segera sembuh. Nah, semangatnya itu dibuktikan dengan segera makan yang banyak, gitu ya, dokter ya. Makan yang banyak ya, ceria ya, dan juga mematuhi apa yang disarankan oleh dokter, termasuk kalau jam 9 sampai jam 11 segera berjemur ya, gitu, untuk menambah asupan vitamin D juga, gitu ya, dan seger badan itu. Cara berjemur sing apik sampe kandhane aku lho sampe gosong kabeh. Ojo ditatap matahari nih Mas. Iya Mas. Terus pundi berkat terakhir meskipun ada radio, mohon maaf ya, jame mau telat soalnya tidak iki ono tambahan titik. Berjemur yang baik itu gimana Pak Dokter? Ya, monggo Pak Dokter. Sebetulnya gini, Bro. Tadi yang saya sampaikan Pak Rudi tadi, saya katakan sebetulnya COVID ini sesuatu yang biasa, tapi ini luar biasa karena ganas. Ya, fase inkubasinya cepat, kemudian keganasannya luar biasa. Makanya perlu kehati-hatian. Makanya prokes itu sangat penting. Kemudian yang kedua yang disampaikan Pak Rudi, Prof. Rudi tadi, itu sangat penting. Kalau sudah kena itu jangan panik. Gitu loh. Pokoknya aku mesti kudu sembuh gitu. Tak lawan kon virus gitu. Jadi be happy. Pokoknya jangan ada kekhawatiran. Masuk rumah sakit banyak yang drop, Prof. Banyak yang drop. Malah justru keweden enggak karu-karuan. Lah keweden itu sudah menurunkan imun yang luar biasa. Makanya pertama itu harus ceria, bahagia itu, kemudian ditambahi asupan gizi, makan itu saja. Kemudian terus ya dolanan apalah gitu Prof, kalau di ruangan ya paling-paling sekarang ya dengan gadget ini seperti ini. Terus kemudian ketemu jenengan kita tambah imun wae wis aku. Pokoknya semeneng tok Prof, golek kanca terus Pak. Terus kemudian tentang DD ini Prof, ini kan upaya. Bener ya. DD ngawi iki kaya iya. Jadi DD ini sebetulnya ya penting karena vitamin D itu sebetulnya bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri lewat sinar matahari, terus tubuh kita itu bisa membuat vitamin D sendiri. Nah, vitamin D ini adalah salah satu untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Itu sangat penting. Makanya caranya DD gimana? Walaupun sekarang sudah ada vitamin D3 5.000, itu ya harus makan itu, Bro. Karena orang Indonesia itu paling banyak masih kekurangan vitamin D. Masih banyak yang kurang vitamin D. Makanya perlu tambahan supply itu. Nah, DD ini gimana? Ya tidak perlu ndangak-ndangak, Bro. Tidak perlu sampai dikira nanti disentrong sini, kemudian virusnya di hidung hilang gitu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi tidak seperti itu. Ya harus DD itu ya harus jangan menghadap matahari. Kalau menghadap matahari yang di glow itu biar kena dada, bagian bawah gitu. Jangan sampai mata, bahaya kan? Bahaya. Terus kemudian punggungnya yang agak lama dan sebagainya. Dan itu jangan sampai terlalu lama-lama juga. Malah jadi celeng nggak api gitu kan. Berapa menit Dok? Ya paling seperempat lah gitu, seperempat setengah jam sampai jam-jaman gitu, rasanya juga gitu. Setengah jam itu paling banter 1 jam lah, Rob gitu. Mulai petani-petani kita di pegunungan sehat kabeh Mbak. Leres. Wis mempan. Enggak mempan itu, wong ngingeti gegere aja sudah gila pireng itu, makanya virusnya sudah Melayu gitu. Jadi luar biasa hari ini pertemuan kita 1 jam tidak cukup sebenarnya para sahabat perspektif.
Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang hebat. Ada Pak Dr. Haji Harsono, ya, beliau sekarang aktivis di PMI direktur utama Rumah Sakit Dr. Sutomo. Bu mana ini kepala dinas dia ini luar. Jadi dan ada Pak Rudi Purwono, beliau juga penyintas sekaligus wakil direktur di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Sahabat Perspektif, sampai jumpa di edisi berikutnya Jumat depan. Barokah, tetap semangat, optimis, dan yang penting pesan Pak Dokter dan pesan Pak Rudi atau don't worry, be happy. Lagu ini, ya, nah, disetel lagu don't worry, be happy. Nah, tapi ojo ali rek ngajine tetep. Ya. Ngajine tetep Al-Kahfi, ya, ngono-ngono ku diwaca. Matur nuwun, saya kembalikan ke studio Radio Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat, baru saja kita simak perbincangan Dr. Harsono, bidang kesehatan dan sosial PMI Jawa Timur, dan Dr. Rudi Purwono selaku penyintas dan wakil direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana bersama dengan Bapak Suparto Wijoyo dalam perspektif pagi hari ini dengan ketika donor plasma menjadi kebutuhan utama. Terima kasih beberapa stasiun radio yang juga menyiarkan secara serentak program perspektif. Juga terima kasih kepada Anda yang berpartisipasi, memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Untuk beberapa radio seperti Ramapati Suara Pasuruan, LPPL Kanjuruhan Malang, Suara Sampang, Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, dan Walopati Bojonegoro. Kita kembali ke perspektif Jumat depan. Saya Ilham Dianta, terima kasih, sampai jumpa.